Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Asmiati dari Prodi Akuntansi kelas 3C. Oke, selamat datang di video kali ini. Pada video berikutnya ini kita akan membahas sebuah topik tentunya yang sangat menarik seperti topik-topik sebelumnya. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan sistem keuangan nasional, yaitu inisiatif Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Oke. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah global. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan pengawas sistem pembayaran memiliki peran kunci dalam membangun ekosistem perbankan syariah yang kuat, modern, dan inklusif. Jadi pembahasan yang akan kita bahas pertama yaitu latar belakang perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah hadir sebagai alternatif sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam seperti tidak mengandung riba, tidak mengandung gharar atau ketidakjelasan, tidak mengandung masyir atau spekulasi, mengutamakan prinsip keadilan, kemitraan, dan keberlanjutan. Di Indonesia, industri perbankan syariah mulai tumbuh sejak tahun 1992 dan berkembangnya semakin pesat setelah tahun 2008 ketika Undang-Undang Perbankan Syariah lahir. Namun, semakin potensinya besar, pangsa pasar perbankan syariah masih relatif kecil dibandingkan perbankan konvensional. Karena itu, Bank Indonesia sebelum pengawasan beralih ke OJK dan hingga kini melalui kebijakan moneter dan sistem pembayaran. Sistem pembayaran terus melakukan berbagai inisiatif untuk mempercepat perkembangan industri ini. Oke, yang selanjutnya akan kita bahas adalah peran strategis Bank Indonesia dalam ekosistem syariah. Bank Indonesia tidak hanya bertugas menjaga stabilitas moneter, tetapi juga mendorong sistem keuangan yang sehat, inklusif, dan efisien dalam konteks syariah. Peran Bank Indonesia meliputi yang pertama yaitu menetapkan kebijakan moneter syariah. Instrumen moneter seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS, Sukuk Bank Indonesia atau SBIS, hingga lelang likuiditas syariah. Yang kedua yaitu mengatur dan mengawasi sistem pembayaran syariah, termasuk uang elektronik syariah, kris syariah, dan vintage berbasis syariah. Yang selanjutnya yaitu mendorong riset, inovasi, dan penguatan industri syariah lewat program edukasi, kampanye publik, dan kerjasama internasional. Yang keempat yaitu memperkuat infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah atau EKI. Seperti blueprint keuangan syariah, pilot project ekosistem halal, dan integrasi UMKM halal. Oke, selanjutnya kita bahas adalah
Yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah inisiatif utama Bank Indonesia. Yang akan kita bahas yaitu mengenai blueprint pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Bank Indonesia meluncurkan Blueprint 2019 sampai dengan 2024 sebagai panduan untuk memperkuat sistem syariah dari hulu sampai hilir. Blueprint ini fokus pada 4 pilar, yaitu pemberdayaan ekonomi syariah, terutama sektor halal dan UMKM, pendalaman pasar keuangan syariah melalui pengembangan instrumen moneter syariah, penguatan riset dan edukasi untuk meningkatkan literasi masyarakat, penguatan halal value chain agar industri halal terintegrasi dari produk hingga pembiayaan. Blueprint ini menjadi fondasi bagi pertumbuhan yang sistematis dan terarah. Yang kita akan bahas selanjutnya yaitu penguatan instrumen moneter syariah. Bank Indonesia mengembangkan berbagai instrumen yang memungkinkan bank syariah mengelola likuiditasnya dengan aman dan sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa instrumen kunci yaitu Sukuk Bank Indonesia, fasilitas pendanaan jangka pendek syariah, lelang pembiayaan syariah antar bank, instrumen repo syariah, dengan instrumen bank syariah dapat bersaing lebih setara dengan bank konvensional karena memiliki akses ke liabilitas dan memadai. Yang selanjutnya ada dukungan terhadap digitalisasi perbankan syariah. Bank Indonesia menyadari bahwa masa depan perbankan ada pada inovasi digital. Karena itu, lahir berbagai inisiatif seperti Kris Syariah memastikan transaksi digital memenuhi prinsip syariah. E-money syariah dan payment gateway syariah. Dukungan terhadap fintech syariah termaksud P2P, lending dengan crowdfunding halal, sandbox inovasi, teknologi keuangan untuk pengembangan produk syariah digital. Digitalisasi membuat layanan perbankan syariah lebih cepat, murah, dan mudah digunakan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu penggunaan ekosistem halal dan UMKM syariah. Bank Indonesia mendorong pembentukan halal value chain untuk sektor-sektor seperti makanan dan minuman halal, fashion muslim, wisata halal, pertanian dan perkebunan halal melalui program seperti Pesantrenpreneur, Karya Kreatif Indonesia, dan UMKM Syariah. Go Digital, Bank Indonesia membantu UMKM terhubung ke pembiayaan syariah. UMKM yang sudah bersertifikat halal dan memiliki sistem keuangan baik akan lebih mudah mengakses pembiayaan dari bank syariah. Yang kelima yaitu edukasi literasi dan kampanye perbankan syariah. Bank Indonesia aktif meningkatkan pemahaman masyarakat
tentang keuangan syariah melalui beberapa hal, yaitu seperti Seminar Nasional dan Internasional Indonesia Syariah Economic Festival, kerjasama dengan kampus dan pesantren, program edukasi sekolah dan komunitas. Literasi menjadi kunci karena banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan antara produk syariah dan konvensional. Yang selanjutnya ada kolaborasi Bank Indonesia dengan OJK, pemerintah dan industri. Meskipun pengawasan perbankan telah dialihkan ke OJK, Bank Indonesia tetap memainkan peran besar melalui sistem pembayaran dan kebijakan moneter. Karena itu, kolaborasi sangat penting. Bank Indonesia, OJK, Kementerian Keuangan, dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Kemenkes bekerja bersama dalam standarisasi produk syariah, harmonisasi, regulasi, penguatan pasar modal syariah, pengembangan sumber daya manusia profesional syariah, dukungan pada regulasi halal nasional, dan kolaborasi ini memastikan ekosistem syariah berkembang secara menyeluruh dan tidak parsial. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tantangan pengembangan perbankan syariah. Meskipun banyak inisiatif telah dilakukan, masih ada sejumlah hambatan yang harus diatasi, yaitu tingkat literasi keuangan syariah yang masih rendah, dominasi bank konvensional, keterbatasan inovasi produk skala usaha, bank syariah yang masih kecil, kurangnya SDM yang ahli di bidang syariah, dan keuangan modern, persepsi bahwa produk syariah lebih halal. Bank Indonesia terus mencari solusi agar tantangan ini dapat diminimaliskan. Selanjutnya, arah kebijakan dan harapan ke depannya. Kedepannya, Bank Indonesia akan fokus pada penguatan digitalisasi syariah, pengembangan ekosistem halal yang lebih luas, peningkatan daya saing bank syariah, pendalaman pasar uang syariah, mendorong Indonesia menjadi pusat keuangan syariah dunia, mempercepat integrasi UMKM ke layanan syariah, dengan dukungan masyarakat, industri, dan pemerintah, perbankan syariah di Indonesia diharapkan dapat tumbuh lebih cepat dan berkontribusi besar terhadap ekonomi nasional. Itulah pembahasan lengkap mengenai inisiatif Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Dengan berbagai kebijakan, dukungan, instrumen moneter, digitalisasi, dan penguatan ekosistem halal, Bank Indonesia telah menunjukkan komitmen besar dalam menjadikan Indonesia sebagai pemain utama di sektor keuangan.
di sektor keuangan syariah global. Oke, semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Terima kasih karena sudah menonton dan jangan lupa subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.